Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bi iqamatil ijtima'i wal ittihad wat tarahum wat tawadudi bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mu'linatan bihal arkanu wal ajsad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhira. Faballagha ar-risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Fakana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Babai asyadi hadirin al-kiram jami'an, ikhwani akhwati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu fi rawdatin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan kita berada di salah satu kebun dari taman-tamannya surga. Nikmat yang tiada tara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman wal Islam, yang insya Allah mudah-mudahan kita akan menempati surga a'lal firdaus bijiwari khairil bariyah wassadatil alawiyah bijiwar Sayyidina al-Imam al-Arif Billah al-Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus as-Saggaf. Insya Allah mudah-mudahan kita akan digolongkan bersama dengan beliau insya Allah fi a'lal firdaus, amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada tempat dan tidak ada uraian yang lebih tepat yang bisa menenteramkan hati kita kecuali mudzakarah ahwalir rijal. Tidak ada yang bisa menenteramkan dan bisa menenangkan hati kita terkecuali mengenang, menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi mata'anallah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa rahimahullahu rahmatal abrar, beliau pernah mengatakan la ta'ishul arwah illa bidhikril waqtis sabiq wal aisyis sa'id. Kata Al-Habib Muhammad bin Idrus, ruh kita ini tidak mungkin bisa hidup, sel tubuh kita ini tidak mungkin akan bisa kembali semangat untuk ibadah, kita mungkin tidak ada gerakan untuk datang ke majlisil haul seperti ini terkecuali bidzikril waqtis sabiq, dengan mengenang, dengan menceritakan waktu-waktu terdahulu yang dialami oleh para aslaf wal ajdad sadah ba'alawi wa masyayikhinal kiram wal aisyis sa'id, waktu mereka, kehidupan mereka adalah kehidupan yang tentram bahagia, kehidupan yang jauh dari politik, yang jauh dari ekonomi, jauh daripada hiruk pikuknya manusia, jauh daripada dunia, yang ada di dalam hati orang-orang terdahulu. Di dalam min mugaddimatihim Sayyidina Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi As-Saggaf adalah yang diingat adalah jadduhu al-a'zam Sayyidina Muhammad, yang diingat adalah aslafuhul kiram, yang diingat adalah ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram, yang diingat adalah orang-orang hebat, yang diingat adalah orang-orang yang suci. Wal aisyus sa'id, aisyus safa wal wafa ma fihim gatudid, kehidupan yang jernih penuh dengan cinta dan kesetiaan tanpa ada perlawanan satu dengan yang lain. Kita tadi barusan mendengarkan bagaimana manaqib Al-Habib Abdul Qadir yang begitu indah, begitu syahdu, menitiklah air mata hati kita tanpa terasa air mata menetes di pipi kita.
Begitu nikmatnya kalau kita berada di zaman Al-Habib Abdul Qadir. Tapi saat itu kemudian diceritakan kembali bagaimana manaqibnya, supaya kita punya semangat kembali. Haul diadakan bukan adalah untuk membanggakan bahwa itu kakek saya itu atau itu orang tua saya. Tapi haul diadakan adalah untuk membangkitkan semangat kita kembali. Apakah kita sama dengan beliau? Atau paling tidak 1/1000 daripada apa yang pernah beliau lakukan. Aisyus Sa'id. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, alladzi adrakna wa haula'i ziyan. Kami bertemu, kata Habib Muhammad bin Idrus, adalah orang-orang ziyan, orang-orang yang baik, orang-orang yang indah. Kalau dilihat wajahnya, maka semua problem dan masalah yang ada di benak kita ini hilang. Hanya bimujarradin nazar ilaih, hanya sekadar kita melihat wajahnya, problem dan masalah yang ada di benak kita akan sirna. Maka ikhwan yang dimulakan oleh Allah, fa kaifa bisabiqin ila zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan kalau kita berada di zaman Al-Habib Abdul Qadir, kita melihat wajahnya Al-Habib Abdul Qadir, seakan kita tidak hidup di dunia. Sebagaimana orang-orang terdahulu belum mengatakan, ketika wafatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wafat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka orang-orang yang di zaman itu mengatakan, setelah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka kami baru sadar kalau kami ada di dunia. Masih ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seakan kami berada di alam surganya Allah Ta'ala sebelum kami masuk ke dalam surga yang sebenarnya. Nikmat yang sangat luar biasa ikhwani. Maka dikatakan oleh Habib Muhammad bin Idrus, fa kaifa bisabiqin ila zamanihi. Bagaimana dengan halnya para sahabat yang lihat langsung wajah suci Rasulullah, wajah agungnya Nabi Muhammad, wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal mimman lagainahum minal habaib alladzina hum yamlauna sudur. Kata Habib Muhammad bin Idrus, di antara mereka yang kami temui dari kaum habaib, yamlauna sudur, mereka ini bisa memenuhi hatiku, menguatkan semangatku. Sampai dikatakan, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dari sekian banyak para rasul yang kami ceritakan ya Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad. Pertanyaan kita itu cuma satu, apakah ada hati yang lebih kuat daripada hatinya Nabi Muhammad? Tidak ada. Apakah ada hati yang lebih mulia daripada hatinya Rasulullah? Tidak ada. Apakah ada hati yang lebih hebat, yang berani, haza syaja'ah ma'an nasri, melebihi daripada beliau? Tidak ada. Lembut iya, sayang iya, kasih iya, iba iya, berani iya, tegas iya, bijaksana, semua ada sama Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka pakai redaksi fi, bukan min Rasulillah, tapi fi Rasulillah, menandakan bahwa apa yang ada pada tubuh Nabi Muhammad bukan dibuat-buat, cetakan asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Habib Muhammad bin Idrus, bal mimman lagainahu minal habaib alladzina yamlauna sudur, yang bisa memenuhi hatiku, melapangkan dadaku dan jiwaku, mithl Habib Muhsin, mithl Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf, mithl Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus As-Saggaf, مثل الحبيب عبد القادر بن أحمد بن قدبان، مثل حبيب علي بن محمد الحبشي، مثل حبيب محمد بن علي السقاف، مثل فلان وفلان فلان وفلان فلان وفلان. Haula yamlauna sudur, bisa menguatkan hatiku, bisa menajamkan pikiranku. Dikatakan seperti itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, sahibna nas fi garibiz zaman min ahli dzauq. Kami bertemu banyak dengan orang-orang di zaman itu yang mana mereka adalah orang-orang yang punya cita rasa yang tinggi. Bukan maknanya suaranya mereka hanya cukup enak, tidak.
tapi cita rasa mereka itu tinggi. Saat mereka sholat, hebat sholatnya. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus Ketapang, Surabaya. Kalau sudah takbiratul ihram, dikatakan oleh sebagian ulama habaib terdahulu, kalau sudah beliau mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang bisa mengganggu beliau. Gendang pun kalau dipukul di telinga Al-Habib Muhammad bin Husain, maka tidak akan berpengaruh apapun kepada khusyuknya Habib Muhammad bin Husain. Mengapa demikian? Yamlauna sudur. Apa yang mereka lihat? Siapa yang mereka duduk? Dengan siapa mereka bersalaman? Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah mereka orang-orang pada zaman dahulu. Sehingga dikatakan di zaman dahulu ada salah seorang, kata Al-Habib Muhammad bin Idrus, yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syahab rahimahullahu rahmatal abrar. Zaman dahulu ada seorang ulama besar wali Allah yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syahab, wa kana lahu fi ijtihadin fil amalil katsir. Punya ijtihad, punya semangat di dalam melakukan amal perbuatan yang begitu banyak, wa kabir, amal perbuatan yang begitu besar. Wa kuntu idza ataina ilaihi abidu indahu fayathuru akhiral lail. Kalau aku tidur di rumahnya, maka dia bangun di akhir malam. Di akhir malam Al-Habib Umar ini dia bangun, wa yagra'u huwa walidatuhu 11 juzuk minal Quran hifdhan. Bangun bersama dengan ibunya melakukan sholat tahajud, membaca 11 juz Quran hifdhan di luar kepala Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syahab. Kemudian dikatakan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus, wallahi anna dunya ahwanu alayya min hadzal habib. Dikatakan oleh Habib Muhammad bin Idrus, demi Allah, kalau dunia ini hilang dari tanganku, atau keadaan apa yang terjadi dan menimpa aku, itu lebih gampang, lebih mudah, lebih ringan, lebih saya katakan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan daripada Habib yang satu ini, Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syahab. Meninggalnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syahab berat buat aku. Meninggalnya Habib Abdul Qadir bin Alawi As-Segaf berat buat habaib-habaib di zaman itu. Kenapa? Karena tidak ada panutan seperti mereka-mereka, seperti beliau-beliau. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan zaman mereka waktu itu. Lalu dikatakan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kunna fi asrina hadza nusyahid rijal ikhwan fillah. Kami di zaman kami ini, kata Habib Muhammad bin Idrus, bertemu, melihat, menyaksikan rijal, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah wa ashab akhyar, teman-teman yang baik, teman-teman duduk yang masya Allah. Al-wahid minhum yanhadaq lil a'malis salihah. Satu daripada mereka bisa membangkitkan saya punya amal untuk menjadi amal yang saleh. Saya jadi orang yang saya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Syahdu, menyebut nama Allah, menitik air mata menyebut nama Rasulullah saat kami melihat wajahnya mereka. Al-madar, kullul madar ikhwani adalah bin nazar. Ternyata sumber daripada segala yang apa yang ada adalah dengan memandang wajah kita atau mata kita memandang wajahnya mereka. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sahib Gresik, beliau mengatakan apa? Tarbiyatuna laisa bil kitabah wala bil murasalah wala bid dirasah. Habib Abu Bakar mengatakan, tarbiyah kami bukan dengan menulis, bukan dengan surat menyurat, juga bukan dengan pelajaran sebagaimana banyak yang terjadi di sana sini. Walakin tarbiyatuna bin nazar. Tarbiyah kami adalah anak-anak kalian bawa ke majelis kami untuk memandang wajah orang-orang yang saleh. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah dikatakan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wal akhlaq al-hasanah haluh wa magaluh. Halnya sangat luar biasa, akhlaknya terpuji, halnya terpuji, makal ucapannya luar biasa. Bahkan lisanul hal afsah min lisanil magal. Lisan hal, keadaan tingkah lakunya itu lebih afdal daripada lisan yang diucapkan, ceramah yang diberikan. Sampai dikatakan wa bi mujarrad ru'yatihim yunshitul kaslan. Melihat wajahnya mereka, subhanallah, orang-orang ini menjadi semangat. Yang malas,
Jadi kemudian menjadi orang yang semangat. Wa tazidu raghbatuhu fil a'malis salihah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hingga dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, beliau mengatakan di akhirnya apa? Dikatakan oleh Habib Muhammad bin Idrus, kan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Dulu ada seorang wali Allah yang bernama Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus minar rijal. Termasuk walinya Allah Ta'ala. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Wa kana yajtami' bin Nabi yaqadhah. Bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Wa kana fil Madinah. Ketika itu beliau ada di Madinah. Bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yaqadhah. Waluh mara'i kashfiyah. Punya pandangan-pandangan. Punya apa yang dia lihat secara kashfiyah. Ma'al haqqi jalla ta'ala fi'ulah. Bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la yutasawwar fil aql. Yang gak bisa masuk di dalam akal pikiran kita. Kata Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Bahkan dikatakan wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ahmad Al-Idrus masyaallah awaluhu hasan wa wasatuhu hasan wa akhiruhu hasan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga sampai di akhir dikatakan ada satu kalam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf sahib Jeddah. Beliau pernah mengatakan dulu orang-orang aulianya Allah Subhanahu wa taala ini ada ciri sendiri. Ada kehebatan tersendiri. Kenapa mereka seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan yang mereka ikuti adalah datuk mereka. Panutan mereka, uswah dan qudwahnya mereka, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu Al-Habib Umar Al-Muhdar, Umar bin Abdurrahman As-Saggaf Al-Muhdar, dengan gelar Al-Muhdar, safar ilal haramain asy-syarifain, pergi berangkat menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Wa huwa syab wa lam yuhammam syaribuh, dalam keadaan masih muda, belum tumbuh kumisnya. Belum tumbuh kumisnya. Orang-orang dulu dikatakan ma hummim syaribuh illa wa huwa guduh mukasyaf. Belum tumbuh kumisnya sudah menjadi orang yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Wawasan pengetahuan ilmunya dibuka. Semangatnya hebat luar biasa. Wa kana fi Makkah fi dhahir min ulama'iha al-bariz. Ketika itu di Mekah ada seorang ulama yang tenar, terkenal, yang banyak dilihat oleh orang ketika itu, bernama Asy-Syaikh Tahir At-Takriti. Asy-Syaikh Tahir At-Takriti, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Bernama Asy-Syaikh Tahir At-Takriti. Kana nas yahra'una ilaih. Banyak orang-orang di masa itu sering datang ke tempat Asy-Syaikh Tahir At-Takriti untuk minta barokahnya Asy-Syaikh Tahir li ziarah, berkunjung, yatabarak, minta barokah kepada Syekh Tahir At-Takriti. Fakana mimman yahra' ilaihi al-Syekh Umar Muhdar. Termasuk salah satunya adalah sang pemuda ini, Syekh Umar bin Abdurrahman As-Saggaf, Syekh Umar Muhdar. Fala ma'ahu Syekh Tahir At-Takriti. Dilihat dari jauh min bu'ud. Dilihat dari jauh oleh Syekh Tahir At-Takriti, sang pemuda yang tampan, lugu, tawadhu, nur cahaya, ghasyya alaihi, cahaya yang meliputi dirinya tersebut. Fa akhadathul anwar, lalu kemudian diliputi dengan cahaya, wabtahaj bihi, terpesona wajahnya melihat Syekh Umar Muhdar. Wa akhadha yutali' fil Muhdar min bu'din, dipelajari ini siapa anak muda ini yang satu tersebut. Hatta ghalabahu sabr, sampai sabarnya terkalahkan. Yaghlibuhu sabr, terkalahkan. Saya harus tahu ini pemuda ini siapa. Gak boleh, saya tidak boleh tahu ini pemuda ini siapa sebenarnya. Saya harus tahu siapa satu pemuda ini yang bernama ini. Lalu kemudian wastad'ah, dipanggillah Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Saggaf Al-Muhdar. Wa galuh man anta ya syab, man anta ya gulam, man anta ya walad. Syekh Tahir At-Takriti bertanya, kamu ini siapa wahai pemuda, wahai anak muda? Fagaluh ana walidi abdun min ibadillah ismuhu Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Saya putra dari salah seorang hambanya Allah yang bernama Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Kalau aina walidik, aina waliduk, di mana abahmu? Tinggal di mana abahmu? Aina sakin waliduk, di mana abahmu tinggal?
Galuh fi Tarim. Saya punya abah tinggal di kota Tarim, Al-Mahmiyah. Kalau fanadhara ila talamid, lalu Syekh Tahir At-Takriti melihat dan menengok kepada semua murid-murid yang ada di sana, wa ahlil majlis, wa qala lahum, dan berkata kepada orang-orang yang ada di majlis sana, ishhadu anna walid hadha syab, ketahuilah bahwa ayah dari pemuda ini yang bernama Umar Mahdhar ini, anna walid hadha syab idza hadara ma'al awliya kullihim fid dunya, kalau dia hadir bertemu dengan para walinya Allah Ta'ala di satu dunia semua ini, yakunu kal asad wahum kadhan, maka dia seperti macan, seperti singa, dan wali-walinya Allah Ta'ala yang ada adalah seperti domba-domba, seperti kambing-kambing yang ada. Dikarenakan apa ikhwani? Bukan karena hanya ilmunya, bukan hanya karena karamahnya, tapi karena ketawaduannya, akhlaknya. Luar biasa ikhwani. Balagh annahu alaihi salatu wassalam lailatas sara min Makkah. Diceritakan oleh Pak Begadir, terusannya, lanjutannya. Diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berangkat dari kota Makkah ilal ghar, menuju kepada Ghar Thawr. Hasala lahu ma hasal. Rasulullah mendapati apa yang didapatkan dari Allah Ta'ala. Lamma kanatil ardu ta'rifuhu wa ta'syaguhu wa tata'asyaguhu. Buminya Allah Ta'ala ketika itu mengenal siapa yang datang ini. Buminya Allah Ta'ala asyik, rindu dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, tuhibbur Rasul SAW. Apa yang diceritakan oleh Habib Abdul Qadir? Ja'a Suraqah bin Malik. Datang seorang pemuda Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik, yamshi wara'ah, berjalan di belakang Rasulullah SAW, wahwa ya'du ala farasin qawi. Suraqah bin Malik dengan gagahnya di atas kudanya yang kuat. Suraqah bin Malik dengan menghunuskan pedangnya, dengan kegagahannya, wa ya'taqid anna biyadihi al-quwwah. Dia punya keyakinan, saya punya kekuatan, saya masih muda, kuda saya tangkas, saya kuat, pasti saya bisa memukul itu namanya bernama Muhammad. Ya'taqid anna biyadihil quwwah. Dia punya keyakinan kalau tangannya punya kekuatan. Wa anna Muhammadan hamamah. Dia nganggapnya Rasulullah ini seperti burung dara yang betina, burung dara yang perempuan. Sayakbiduha biyadihi wa yursiluha ila ru'asa Quraisy. Mungkin satu kali waktu Nabi Muhammad akan ditangkap, bisa dia tangkap dengan mudah, dan dia akan serahkan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang ada di kota Mekah. Wa ma dara, kata Habib Abdul Qadir, wa ma dara annas samawati wa ma fawqaha khidmah li hadzal sayyid. Dia enggak tahu Suraqah bahwa bumi, langit dan semua apa yang ada di atas langit adalah menjadi pelayan buat Sayyid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma garuba minhu, ketika ini Suraqah sudah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menangkap itu Rasulullah, sakhat gawaimu farasihi, maka kemudian dua kaki kudanya Suraqah itu tenggelam, terjerembab ke dalam pasir yang ada di padang pasir tersebut. Fadha'uf wa saghur, menjadi kerdil, jadi lemah, menjadi kecil itu yang namanya Suraqah bin Malik. Wa ma adraka min kibriyaihi, luluh lantak kesombongannya, kebesarannya menjadi luluh lantak, tidak ada artinya apa-apa. Annahu raja'a ila dzarrah, kembali dia menjadi satu biji atom yang enggak ada artinya apa-apa. Wa ahqar minha, bahkan lebih hina daripada biji atom di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaha bi sautihi, lalu dia menjerit dengan mengangkat suaranya dengan mengatakan, ya Muhammad, ya ibna Abdillah, ya Muhammad, wahai Muhammad putra Abdillah, ya'taqid annahu dzil quwwah. Dia punya keyakinan tadinya bahwa dia punya kekuatan bi farasin gawi, dengan menggunakan kuda yang tangkas tadi. Wa qala ya Muhammad anggirni, tolong aku, selamatkan aku, anggirni ya Muhammad, walam ukhbir ahadan bi annaka fi hadzal wadi, selamatkan aku tidak akan beritahukan kepada siapapun kalau kau ada di tempat ini atau ada di wadi ini, fi hadzal wadi. Fada'alahu alaihi salatu wassalam, didoakan oleh Rasulullah, diambil tangannya dan diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajatil ard, lalu bumi pun kemudian membuka kakinya
dan kudanya Suraqah pun kemudian masuk dan akhirnya pun terselamatkan. Waraja'a syaridan binafsihi, pulang itu Suraqah dengan sendirinya. Di sini ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakadza wurrath Thahal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma dakhala alaihi salatu wasallam ilal ghar, ja'atil hamam. Anda, ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Thawr tersebut, datang itu burung dara. Ja'atil hamam, fa'aradat an tatagarrab. Itu burung hamam dekat kepada Rasulullah untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Wa man akhbaraha bi anna hadza Muhammad. Kata Habib Ghadir bin Ahmad, kira-kira siapa yang ngasih tahu kepada burung dara ini kalau yang ada di gua Thawr itu adalah Rasulullah? Ya, fabadat alal famil ghar. Bahkan burung dara itu bertelur ada di mulut gua Thawr tersebut, ditawahumil a'da, supaya musuh-musuh Islam, musuh-musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya satu prasangka an laisa fil ghari ahad, bahwa di gua ini tidak ada satu orang pun. Kenapa? Karena ada telurnya, ada telur burung dara yang ada di depan gua tersebut. Tumaja al ankabut, lalu datanglah namanya al ankabut ad-dhaif, sawang laba-laba yang sangat lemah sekali. Wa arada an yudli bidalwihi, sarang laba-laba ini dia buat begitu dan begitu dan begitu. Fabana ala sibahin bibina'in dhaif, dibuatlah itu oleh laba-laba tersebut liyu'arifan nas, untuk mengetahui kepada, memberikan tahu kepada manusia bahwa di dalam gua ini tidak ada orang siapapun, yang ada hanya kosong, tidak ada orang. Padahal di dalam gua itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Habib Abdul Ghadir bin Ahmad, kullu dzalika liman, ini semua buat siapa? Ya, wabiman, bersama dengan siapa? Burung dara bersama dengan siapa? Ankabut, laba-laba bersama dengan siapa? Berbuat untuk siapa? Waman akhbarul ankabut, waman akhbarul hamam. Siapa yang ngasih tahu yang namanya laba-laba, dan siapa yang memberitahu kepada burung dara kalau di dalam itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menenteramkan hati kita terkecuali menyebut mereka para aulianya Allah Ta'ala. Maka dari itu, mulai sekarang, mulai detik ini, mulai menit ini, ayo kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang saleh. Dekatkan anak-anak kita, betul apa yang dikatakan oleh ulama-ulama dahulu. Saya masih menangi Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Husain Bangil As-Segaf. Beliau mengatakan apa? Al-haul al-madrasah bal min afdalil madrasah li auladina. Haul, majlisul haul, majlisul maulid adalah madrasah yang paling afdal dan yang paling utama buat anak-anak kita, li auladina wa banatina. Dikarenakan mereka akan bisa mengenal salafnya, mereka akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat majlisul haul. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyahduan, kedekatan antara walinya Allah Ta'ala dengan para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan dikarenakan apa? Dikarenakan mereka punya eratnya hubungannya dengan Rasulullah. Kalau sudah punya erat hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapapun di muka bumi ini akan tunduk dengan dia. Jangan jauhi Rasulullah, dekati Rasulullah, dekati pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cintai semua orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, ahli bait Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, ulama, arifin yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sebut namanya. Ma bainal maghrib wal isya, duduk dengan anak-anak kita setelah ngaji Quran, baca ratib, duduk dengan putra-putri kita, dengan keluarga kita, sebutkan sejarah-sejarah Rasulullah, aulianya Rasulullah, sejarah Habib Abdul Ghadir bin Alawi, sejarah para salaf dan ajaran Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, supaya anak-anak kita ini terprasasti di hati mereka. Tidak ada yang mereka idolakan kecuali para sadah dan para aslaf wal ajdad, orang-orang salihin dan arifin billah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lewat majlisil haul, demi Allah, haul adalah majlis yang sangat syahdu dan bisa mengeratkan satu dengan yang lain. Demi Allah, saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bukan dongeng, bukan cerita dari siapapun, tapi saya melihat dan saya menyaksikan ketika di satu acara haul, gak usah saya sebutkan ya haul mana. Ketika itu ada seorang bapak tua
makan bersama satu nampan dengan kami. Ketika itu ada Habib Thahir almarhum. Saya bersama dengan Habib Thahir ketika itu makan di satu nampan yang sama. Sang bapak pun kemudian melahap makannya dengan nikmat. Kita berikan itu lauknya, dagingnya dan nasinya. Kita suntakkan dan kita kemudian tuangkan itu kuahnya. Setelah itu bapak tersebut kemudian makan dengan nikmatnya. Tiba-tiba ada anak muda datang menghampiri. Boleh saya ikut duduk? Silakan, nggak apa-apa. Masya Allah, berkeringat itu anak muda. Bajunya pun kemudian basah semua. Kotor itu bajunya. Anak muda tersebut ingin makan. Boleh saya ikut makan? Boleh, makan, nggak apa-apa. Kita pun kemudian berhenti daripada makan kita. Kita ingin melihat tiba-tiba dua orang insan ini. Dua orang hamba Allah Ta'ala ini. Bercerita satu dengan yang lain. Kamu dari mana, nak? Saya datang dari negeri jauh, Pak. Kota mana? Kota Fulan. Kau anaknya siapa? Saya anaknya Fulan bin Fulan. Masya Allah. Dari kota itu? Iya. Kakekmu namanya siapa? Kakek saya bernama Fulan bin Fulan. Kau umur berapa sekarang ini? Saya umurnya sekian, Pak. Kenapa? Ya Allah, kalau saya punya anak yang hilang ketika itu diambil oleh orang, maka mungkin anak saya sama umurnya dengan kamu, nak. Bapak namanya siapa? Nama saya adalah Fulan bin Fulan. Asli mana? Dari kota ini, dari desa ini. Punya istri namanya siapa? Istri saya namanya Fulana binta Fulan, menjadi TKW dan tidak kembali. Ya Allah, kemudian apa menjadi tanda-tandanya? Tanda-tandanya saya masih punya menyimpan, ada beberapa itu. Jimatnya, tulisannya, ada sedikit apa yang disimpan, dompetnya. Diambilnya oleh anak muda tersebut dan kemudian dibukanya, tiba-tiba dilihatnya KTP-nya adalah KTP istrinya, orang tersebut adalah ibunya anak ini. Dipeluk oleh bapak tersebut. Wahai anak, kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Saya adalah bapakmu yang kau tuju. Dipeluklah anak tersebut. Bapak dan anak itu kemudian menangis. Habib Thahir yang menyaksikan kemudian mengatakan bahwa ini pelajaran haul yang harus tertanam ke dalam hati kita semuanya. Haul tidak hanya sekedar makan. Haul tidak hanya sekedar kita melihat apa dan ini dan itu. Tapi ini haul adalah ada pelajaran di balik haul ini, pertemuan antara dua insan hamba Allah Ta'ala yang sudah tidak lagi bertemu selama 35 tahun. Dipertemukan di acara haul. Siapa yang mempertemukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah dan lewat para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala selimutkan kepada kita selimut pengampunannya. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah gabulkan semua apa yang menjadi hajat-hajatnya kita. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya Allah, jadikanlah putra-putri kami minal ulama amilin, awliya dan orang-orang salihin. Jangan kau bangkitkan kami dari majlis al-haul al-Habib Abdul Qadir bin Alawi ya Rab. Terkecuali Habib Abdul Qadir melihat kami, menyampaikan kepada datuk mulia beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kakek beliau Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, bahwa kami yang hadir di majlis al-haul ini ya Rab, kami tidak datang terkecuali kami memohon agar kau ampunkan segala dosa kami. Kau ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami. Bangkitkan kami dalam keadaan kami maghfurudz dzunub, buddilat sayyi'atuna hasanat. Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami. Ganti catatan kejelekan kami dengan catatan hasanat kami. Kabulkan semua hajat-hajat hadirin dan hadirat ya Rabbal Alamin. Panjangkan usia para syibanana dan para ulama-ana, aba'ana dan ummahatana yang masih hidup ya Rabbal Alamin. Dan guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Adapun mereka yang telah wafat dan telah meninggal dunia ya Rabb, ampunkan segala dosa-dosanya. Jadikan kuburnya adalah raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Sandingkan ibunda kami dengan Sayyidatuna Fatimah. Sandingkan ibunda kami dengan Sayyidatuna Khadijah. Sandingkan ibunda kami dengan Sayyidatuna Aisyah. Sandingkan ibunda kami dengan Sayyidina Muhammad. Ayah kami bersama dengan Sayyidina Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan permintaan kami hanyalah satu ya Rab, di majlisil haul ini ya Rab, sebelum kau tutup dua kelopak mata kami dan sebelum akhir hembusan nafas kami ya Rab, datangkan Sayyidina Imam Faqih Muqaddam
dan dengan Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman Segaf, Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi, wa Sayyidi wa Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun kami agar kami bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, agar Rasulullah yang menuntunkan kami kalimatut thayyibah, 2 kalimat syahadat, sehingga kami berpulang ke rahmat-Mu ya Rabb dalam keadaan Kau ridha kepada kami, Kau cinta dan sayang kepada kami. Golongan kami termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Kau ridha kepada kami, orang tua kami ridha kepada kami, guru-guru kami ridha kepada kami, dan jadikanlah majlis ini ya Rabb adalah majlis yang menghantarkan kami masuk ke dalam bulan Ramadan. A'inna ala siyam wal qiyam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, faballighna Ramadan. A'inna ala siyami wal qiyam hatta nahdha bil ghufran wal i'tik minan niran, bijahi Sayyidina Muhammad walad Adnan, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah, wa ala man nawahu da'bih Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus, wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ista'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal alamin. Allahumma haqqiqna bihaqaiqi la ilaha illallah, ij'alna min ahli la ilaha illallah, wa fi hisni la ilaha illallah, wa fi dairati la ilaha illallah, wa akhtim ajalana biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.